Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Berda Tulinaya dan 55401221010. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Auto Regressive Distributed Lake atau yang biasa disebut dengan ARDL gitu. Nah, yang pertama, apa sih itu ARDL? Nah, ARDL atau singkatan dari Auto Regressive Distributed Lake ini model adalah metode regresi dalam ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dalam model data derivatif. Nah, metode ARDL ini dapat diterapkan pada data yang memiliki kombinasi tingkat integrasi I0 atau dia itu stasioner pada tingkat level dan I1 atau dia stasioner setelah diferensiasi pertama atau first difference. Sehingga ini tuh lebih fleksibel dibandingkan metode lain seperti VAR atau VCM yang memerlukan semua variabel berada pada tingkat integrasi yang sama. Lalu mengapa sih kita menggunakan ARDL? Nah, metode ARDL ini itu digunakan karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode lain dalam analisis ekonometrika. Nah, di antaranya yang pertama adalah metode ARDL ini mampu mengenali variabel dengan integrasi yang berbeda tadi. Nah, jadi bisa digunakan pada I0 atau I1 atau stasioner di tingkat level maupun first difference. Namun ARDL ini tidak berlaku pada diferensiasi kedua gitu. Nah, yang kedua adalah dapat mengestimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan atau artinya bersama-sama. Nah, ARDL ini memungkinkan analisis dampak jangka panjang dan jangka pendek dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam satu model. Yang ketiga adalah ini tuh cocok untuk data set kecil. Nah, tidak seperti VAR atau VCM yang membutuhkan jumlah observasi besar. ARDL ini jauh lebih efisien untuk data dengan jumlah sampel yang terbatas. Dan uji counter-regresi dengan bond test, di mana ARDL ini menggunakan bond test testing approach untuk menguji keberadaan hubungan jangka panjang antara variabelnya. Dan keunggulan yang lain adalah menghindari masalah endogenitas, di mana ARDL itu menggunakan like variabel independen sebagai prediktor, serta metode ini tuh dapat mengurangi bias estimasi akibat masalah endogenitas. Kapan sih ARDL ini nggak cocok gitu ya? Yang pertama, jika terdapat salah satu atau semua variabel itu di stasioner di diferensiasi kedua atau di second difference. Nah, maka ketika second difference itu ARDL itu tidak dapat digunakan gitu. Dan yang kedua adalah ketika hanya tertarik pada hubungan jangka pendek saja. Metode seperti FIR ini mungkin itu lebih sesuai daripada ARDL gitu. Karena ARDL kan sebenarnya untuk dua hubungan ya, jangka panjang dan juga jangka pendek gitu. Nah, siapa sih yang menggunakan RDL? Ini peneliti ekonomi dan keuangan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter, inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan juga faktor lainnya. Ada analisis keuangan dan investor, ini untuk memahami hubungan antara harga saham, nilai tukar, suku bunga, dan variabel makroekonomi lainnya. Bisa juga mahasiswa atau akademisi, ini bisa dalam penelitian skripsi, tesis, atau disertasi yang melibatkan data dari waktu, dan pembuat kebijakan dan pemerintah. Nah, ini untuk mengukur dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lantas kapan ARDL ini digunakan gitu ya? Yang pertama adalah ketika variabel dalam model ini memiliki tingkat integrasi yang berbeda gitu. Jadi ada I0, I0 dan I1 gitu. Artinya variabel-variabelnya itu nggak stasioner di tingkat yang sama gitu. Misal variabelnya itu stasioner di tingkat level, terus variabel X1 itu stasioner di first difference gitu. Tapi tidak diperbolehkan dalam ARDL ini menggunakan variabel yang integrasinya tuh dua atau dia tuh second difference gitu. Terus kita menggunakan ARDL ini ketika ingin masing-masing hubungan jangka panjang dan jangka pendek dalam satu model. Kemudian jika ingin kita menguji kointegrasi dengan pendekatan bond test. Nah, lantas lalu di mana ARDL ini dapat diterapkan? Nah, ARDL ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk makroekonomi, ini studi tanggungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga kebijakan moneter. Di bidang keuangan, analisis dampak nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga terhadap pasar saham. Bisa juga di perdagangan internasional, ini hubungan ekspor impor dan pertumbuhan ekonomi, industri dan bisnis, ini pengaruh investasi dan inovasi terhadap pertumbuhan perusahaan maupun kebijakan publik, di mana evaluasi kebijakan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Oke, lalu bagaimana cara menerapkan ARDL ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguji stasionaritasnya. Nah, biasanya ini dengan menggunakan augmented Dickey-Fuller atau uji ADF test, atau bisa juga dengan PP atau Phillips Perron test. Nah, ini untuk memastikan bahwa tidak ada variabel yang dia itu second difference gitu, karena tidak diperbolehkan kan dalam ARDL. Kalau misal udah stasioner semua, ini kita memilih like optimal. Ini biasa menggunakan AIC atau Eigen Information Criterion, atau bisa juga dengan SBC yang Sword Bayesian Criterion untuk memilih jumlah like yang paling optimal gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah kita mengestimasi model ARDL. Nah, ini biasanya menggunakan OLS untuk mengestimasi parameter dalam model ARDL. Langkah keempat adalah uji kointegrasi dengan bond test. Nah, ini sebenarnya bisa pakai F statistik maupun T statistik gitu ya. Nah, jika F statistiknya itu lebih besar dari nilai kritis upper boundnya, nah maka terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang gitu. Nah, ketika lebih kecil F statistiknya ini dari lower bound, maka tidak ada kointegrasi gitu. Nah, jika berada di antara kedua bound atau berada di antara upper serta lower bound, itu hasilnya itu tidak konklusif. Nah, langkah yang kelima adalah kita mengestimasi model jangka panjang dan error correction model gitu. Nah, jika terdapat kointegrasi, maka kita akan melakukan estimasi model jangka panjang gitu. Nah, kemudian ECM ini untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan seberapa cepat keseimbangan kembali ke kondisi awal setelah terjadi guncangan. Langkah keenam adalah kita melakukan uji diagnostik ya, atau bisa juga dengan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji heteroskedastisitas, ini bisa menggunakan white test atau Brush Bagan test. Dan yang kedua bisa uji autokorelasi, ini biasanya menggunakan Durbin-Watson test atau Brush Godfrey test dan uji normalitas residual, ini menggunakan Jacobi test. Nah, langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir adalah kita interpretasi hasil yang kita punya. Nah, koefisien jangka panjang ini menunjukkan dampak permainan dari variabel independen. Nah, koefisien ECM ini menunjukkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Nah, sekian teman-teman untuk metode ARDL. Kita selanjutnya akan demonstrasi menggunakan software Stata untuk analisis ARDL ini. Nah, oke, di sini udah ada data yang kita punya dari 2010 bulan pertama sampai 2019 bulan ke-12. Ini merupakan data inflasi IHK M1 M2. Nah, M ini tuh merupakan uang beredar, ya, jumlah uang beredar. Untuk variabel
dependennya itu merupakan inflasi, atau variabelnya itu inflasi, sedangkan variabel independennya itu ada IHK, M1, M2 gitu. Nah, oke, kita masuk ke statanya, kita buka statanya terlebih dahulu. Oke, pertama, yang pertama kita ke data, kemudian data editor, kita copy dulu data yang kita punya, pastenya with variable names. Nah, ini udah munculnya data inflasi IHK M1 M2-nya. Nah, karena di sini belum ada keterangan waktunya, maka kita masukkan keterangan waktunya di komen dengan ketik Genti sama dengan underscore n. Kemudian gen new t sama dengan TM. Kenapa ini TM? Karena dia bulanan ya kan. Time series month. Itu jadi datanya itu memang bulanan. Nah, data yang kita punya adalah dari 2010 bulan pertama N1 plus T min 1. Nah, bisa kita lihat dulu di data editornya. Nah, ini udah muncul ya variable T sama newtonnya, tapi newtonnya ini belum dalam bentuk keterangan waktu gitu. Jadi, kita ubah formatnya. Ini format TM Newton. Nah, bisa dilihat di data editor. Nah, ini udah berubah ya teman-teman, newtonnya udah ada keterangan waktunya dari 2010 bulan pertama sampai 2019 bulan ke-12. Terus kita set dulu datanya dengan set Newton. Oke, nah di sini udah muncul bahwa sudah ada time variabelnya atau variabel waktunya. Ini variabel waktunya adalah UT dari 2010 bulan pertama sampai 2019 bulan ke-12 dengan delta atau perubahannya itu 1 maret atau 1 bulan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas masing-masing variabel yang kita punya tadi dengan uji ADF gitu. Jadi teman-teman statistik, kemudian time series, kemudian tes, dan ini method equivalent variabelnya kita mulai dari yang inflasi dulu. Klik oke. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwasanya tes statistiknya ini itu lebih kecil daripada critical value di taraf 1%, 5%, di taraf signifikan 1%, 5%, dan 10%. Dan juga p-value-nya ini itu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi itu stasioner di tingkat level. Nah, selanjutnya kita sama akan melakukan akan melakukan uji stasionaritas untuk variabel yang lain yaitu IHK. Klik oke. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ya bahwasanya tes statistiknya itu lebih besar daripada para signifikannya di 1%, 5%, dan juga 10%. Serta p-value-nya itu 0,21 gitu, yang mana ini tuh lebih besar daripada signifikasinya yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IHK itu belum stasioner atau non stasioner di tingkat level. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat variabel baru yang nantinya ini variabel barunya itu udah first different gitu. Nah, caranya dengan gen d IHK sama dengan d dot IHK. Klik enter. Nah, teman-teman kita bisa lihat di data editornya terlebih dahulu. Nah, di sini udah muncul ya bahwasanya ada variabel DIHK atau variabel baru yang kita punya yang sudah didiferensiasi gitu. Supaya nantinya ini bisa untuk uji selanjutnya gitu. Nah, kan ini ada tulisannya one missing value ya teman-teman. Bisa di-replace aja. Caranya itu dengan replace DIHK sama dengan 0 if DIHK sama dengan titik. Nah, one real change made. Jadi udah berubah datanya. Lihat data editor. Nah, ya teman-teman ini missing value-nya udah berubah jadi 0 gitu. Nah, karena tadi kita udah inflasi HK, selanjutnya kita akan menguji stasionaritas dari M1. Oke, klik oke. Nah, ini sama ya ternyata teman-teman bahwasanya tes statistiknya itu lebih besar dari taraf signifikasinya 1%, 5%, 10%, dan juga p-value-nya itu lebih besar juga, dia 0,92 lebih besar dari signifikasinya 0,05. Maka dapat disebutkan bahwa variabel M1 ini itu belum stasioner di tingkat level. Oleh karena itu kita buat lagi variabel barunya di M1. Oke, klik enter. Kita lihat lagi di data editor. Nah, ini ya diferensiasi yang pertama dari M1 variabelnya udah muncul, tapi ada missing value, maka dari itu kita replace lagi ya biasanya. Ini diganti aja M1, dan di sininya juga M1. Klik enter. Nah, one real change made. Dilihat lagi di data editor, udah berubah. Oke, next kita ke uji stasioner yang terakhir, yaitu yang variabel M2. Nah, klik oke. Nah, di sini juga dapat dilihat ya bahwa tes statistiknya ini lebih besar dibanding taraf signifikasinya di tingkat 1%, 5%, 10%, dan juga p-value-nya juga lebih besar 0,92 yang lebih besar dari 0,05 gitu. Maka dapat disebutkan bahwa variabel M2 ini belum stasioner di tingkat level. Karena itu kita buat lagi data variabel yang udah di first different kan. Nah, ini bisa dilihat di data editor ya. Nah, ini udah muncul diferensiasi dari M2-nya, tinggal di replace saja. M2. Oke, klik enter. Oke, ini udah berubah.
Nah, tapi karena kita tadi belum menguji uji stasioner dari data-data yang udah kita first different kan. Kita mau cek apakah memang benar bahwasanya variabel-variabel yang sudah di first different ini sudah stasioner di tingkat first different atau memang harus di second different gitu. Kalau misalnya di second different berarti kita tidak bisa menggunakan itu di ARDL, uji ARDL gitu. Maka dapat kita nanti variabel bisa dihapus aja gitu. Nah, tadi kita mengubah di IHK M1 dan M2. Sedangkan inflasi itu di tingkat level ya, jadi udah nggak perlu ulang lagi uji stasionernya. Uji stasioner itu dengan statistik, kemudian time series, kemudian tes, kemudian arithmetic Fuller untuk yang ini, DIHK tadi ya. Ya. Nah, bisa dilihat bahwasanya variabel dari diferensiasi first different IHK ini, dia itu tes statistiknya lebih kecil daripada critical value 1%, 5%, 10%, dan juga F-nya itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IHK itu stasioner di first different gitu. Nah, selanjutnya, uji selanjutnya lagi, ini yang different 1. Nah, ternyata juga sama ya teman-teman, dia udah stasioner di tingkat first different karena tes statistiknya lebih kecil daripada critical value 1%, 5%, 10%, dan juga PV-nya itu lebih kecil daripada 0,05 gitu. Nah, satu lagi yang M2, yang diferensiasi M2. Oke. Nah, ini juga sama, udah stasioner di tingkat first different karena tes statistiknya dia lebih kecil, dan juga PV-nya lebih kecil dari 0,05 gitu. Maka kalau misalnya udah tentukan bahwasanya ini udah stasioner semua, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita klik comment, kita klik Varso. Versinya ini tulis dari variabel yang dependen dulu. Variabel dependen kita kan tadi inflasi ya. Kemudian disusul oleh variabel-variabel independennya. Nah, tapi kita harus menggunakan yang first different. Kita harus menggunakan yang data yang udah variabel yang udah stasioner gitu. Jadi kan inflasi stasioner di level, jadi nggak perlu bikin D kan. Nah, kemudian ini kita bikin DIHK karena kan tadi dia stasioner di first different kan. DIHK, kemudian DM1 juga sama, terus DM2. Terus di enter aja. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya bahwasanya ini AIC-nya, AIC-nya itu ini sebenarnya untuk menentukan leg optimnya itu ada di mana gitu ya. Kita lihat dari si AIC-nya. Nah, AIC-nya ini dia itu dia itu dia itu ininya leg-nya itu yang leg kedua gitu ya AIC-nya. AIC-nya itu optimum di leg yang kedua gitu. Nah, berarti misal AIC-nya itu di leg kedua, berarti maksimal leg-nya itu bisa kita tentukan di leg 2 juga gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menguji ARDL, tapi sebelum itu kita install terlebih dahulu ARDL-nya dengan SSC install ARDL. Nah, ini ditunggu. Hitung aja teman-teman. Nah, kalau tadi udah kayak gini ya, all files already exist and are up to date, berarti dia udah ke-install gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ketik ARDL, ini inflasi, variabel dependent ya yang kita punya, terus variabel independen yang kita punya yang sudah stasioner, DIHK, DM1, DM2, max lex. Nah, tadi max lex-nya kita berapa? 2 ya. Jadi kita ini 2, terus AIC. Nah, artinya AIC berarti kita tuh kriterianya tuh pakai yang AIC gitu. Klik enter aja. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya bahwasanya model yang kita punya ini adalah 2010 gitu. Nah, dari output ini itu dapat ditemukan optimum leg dari model ARDL-nya, yaitu yang ini. Optimum leg-nya yaitu untuk P-nya gitu ya, itu atau AR-nya itu 2, sedangkan DL-nya itu 010 gitu. Artinya AR kan memang dia harus lebih dari 1 ya, sedangkan DL itu memang diperbolehkan untuk 0 gitu. Nah, teman-teman juga bisa dengan cara cepatnya ini pakai matrix list A legs. Nah, ini juga udah muncul ya teman-teman bahwasanya output ini ya optimum leg dari model ARDL yang kita punya itu ya inflasinya itu 2, DIHK-nya itu 0, DM1-nya itu 1, DM2-nya itu 0. Nah, kemudian kita akan menentukan jangka pendek dari pengaruh DIHK, DM1, DM2 terhadap inflasi gitu. Apakah ada jangka pendeknya atau enggak gitu. Nah, caranya itu sebelumnya kan ARDL emang digunakan untuk jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi pertama kita menentukan jangka pendeknya terlebih dahulu. Itu dengan ketik ARDL, kemudian inflasi, ya, wait, udah ini aja. Nah, ini RDL inflasi diagramnya Lex ini itu 2 kurung 2 kurung 2 0 1 0 tadi kan model optimum yang kita punya. Terus ini itu EC. Nah, ini untuk menentukan adakah pengaruh jangka pendeknya, kita klik enter.
Nah, oke teman-teman, ini outputnya udah keluar. Nah, kita bisa menentukan uji validitas ini dari EC yang tadi atau error correction ya. Jadi error correction itu kan untuk mengetahui apakah ada error dari modelnya serta kita bisa menentukan estimasi dari model ARDL-nya. Nah, ini untuk melakukan uji validitasnya kita bisa dilihat dari koefisien ini, nilai koefisiennya, di mana nilai koefisiennya itu bisa melihat jangka pendek gitu. Jadi apakah variabel independen yang kita punya itu memiliki pengaruh nggak sih jangka pendek itu terhadap variabel dependennya gitu. Nah, untuk uji validitasnya, maka si nilai koefisien ini tuh harus negatif, bernilai negatif, dan juga p-value-nya itu harus lebih harus kurang dari 0,05 gitu. Maka kita lihat di WLR ini, ini kan bisa dilihat ya bahwa di IHK yang kita punya ya, atau variabel IHK itu dia kan berapa nilai? Dia nilainya 0,004 ya, sekian lah ya. Pokoknya dia tidak bernilai negatif gitu. Maka dan juga ini itu lebih dari 0,05, sama halnya juga dengan DM1 dan juga DM2 variabel ini ya. Ini juga nilai koefisiennya nggak ada yang negatif, dan juga p-value-nya ini semua lebih besar dari 0,05 gitu. Maka dapat disebutkan bahwa variabel IHK, variabel M1 dan variabel M2 itu tidak memiliki pengaruh jangka pendek terhadap inflasi gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uh, melihat jangka panjang dari pengaruh-pengaruh variabel yang kita punya, yaitu dengan RDL inflasi DIHK DM1 DM2 Lex ini 2010 EC BTS. Di sini dapat dilihat ya teman-teman, kalau misal tadi yang ini itu adalah menentukan jangka pendeknya gitu ya, dari nilai koefisien itu harus negatif dan juga p-value itu harus kurang dari 0,05. Nah, di bawah ini itu untuk melihat dari jangka panjangnya gitu. Nah, asumsinya ini hipotesis sebenarnya itu tidak ada kointegrasi atau tidak ada hubungan jangka panjang. Nah, kita bisa lihat dari nilai F-nya gitu ya. Nilai F-nya di sini itu kan 27,527 ya kan. Yang mana ini tuh lebih besar gitu ya, lebih besar daripada nilai kritis tertinggi pada tingkat signifikan 1% gitu. Jadi yang ini teman-teman, ini F statistik ya. Jadi perbandingannya itu diperhatikan F terus teks mata gitu. Nah, ini kan 27,527 gitu ya. Ini tuh harus lebih tinggi gitu daripada yang tertinggi yang ada di sini gitu, atau lebih besar dari batas atas, atau lebih besar dari upper boundnya gitu. Nah, di sini upper boundnya itu adalah 5,61 kan. Nah, jadi F statistik ini kita punya nilai yang lebih tinggi dari upper boundnya. Yang artinya kita itu menolak 0 gitu, atau hipotesis 0. Artinya ada hubungan kointegrasi atau jangka panjang antara inflasi, IHK, N1 dan juga M2 gitu. Atau teman-teman juga bisa lihat dari tes statistiknya. Di sini kan tes statistiknya itu minus 8,308 ya. Nah, untuk menentukan adakah hubungan jangka panjang atau tidak, nilai tes statistik itu harus lebih kecil dari nilai kritis yang terkecil gitu pada tingkat signifikan yang 1% ini. Nah, ini kan yang paling kecil adalah ini ya minus 4,37 gitu. Nah, ternyata tes statistik yang kita punya itu lebih kecil dari lower boundnya atau batas bawahnya. Ya, ini minus 8,3 sekian, itu lebih kecil daripada minus 4,3 sekian gitu. Maka dapat disimpulkan kita reject H0, atau artinya terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang antara inflasi IHK N1 dan M2 gitu. Nah, model ini tuh menunjukkan adanya kointegrasi antara variabel-variabel inflasi IHK N1 dan M2 yang kita punya gitu. Nah, hasil bonus tes ini itu kan menunjukkan kointegrasi yang berarti model ARDL ini tuh valid untuk menganalisis jangka panjang gitu, teman-teman. Nah, karena kan kita udah menentukan ya hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek itu dari ketiga variabel independen yang kita punya ternyata tidak berpengaruh jangka pendek terhadap variabel dependen gitu kan. Nah, tapi kalau misal tadi yang jangka panjang itu ada kointegrasinya atau ada jangka panjangnya gitu. Nah, tapi sebelum itu kita akan menguji asumsi klasi terlebih dahulu. Yang pertama kita itu akan menguji autokorelasi. Nah, autokorelasi dalam residu model yang kita punya dengan Dewey Watson test. Nah, caranya itu klik start, D Watson, terus enter. Nah, teman-teman di sini udah keluar outputnya ya, bahwasanya nilai dari Dewey Watson statistik ini itu 2,108777. Nah, untuk menginterpretasikan ini, nah nilai dari yang mendekati 2 itu artinya tidak ada autocall. Nah, kalau misalnya di bawah 2 itu dia autocallnya positif, sedangkan di atas 2 dia itu autocallnya negatif. Nah, nilai kalau misalnya dari itu 0 berarti dia tuh mempunyai autocall yang sempurna gitu. Nah, sedangkan di yang kita punya itu kan 2,1 gitu, artinya di atas 2 gitu. Maka ini mempunyai autokorelasi yang negatif, artinya residu pada periode sebelumnya itu cenderung berlawanan dengan periode yang berikutnya gitu. Nah, artinya ini kita lolos uji autokorelasi. Nah, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas untuk mengestimasi itu datanya akurat atau enggak. Nah, caranya itu kita pertama dengan install ujinya dulu. Install white namanya. Install white, klik enter. Kemudian ditunggu aja teman-teman. Nah, oke, ini udah
selesai installnya, kita uji heteronya dengan klik start, kemudian im test, koma white, klik enter. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini udah keluar ya hasil dari uji heterogeneisitasnya, bahwasanya nilai probabilitas atau p-value-nya itu 0,00 gitu. Nah, jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, itu artinya itu tidak ada heteroskedastisitas. Sementara jika nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat heteroskedasitas, masalah heteroskedasitas. Nah, di sini kita punya bahwasanya p-value-nya itu sama dengan 0,00, yang artinya itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya model ini yang kita punya itu mengandung masalah heteroskedasitas. Nah, model itu dapat menyebabkan estimasi standarnya tuh standar errornya tuh jadi bias. Tapi sebenarnya ini tuh harus diperbaiki dulu ya teman-teman, supaya nggak ada heteroskedasitasnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ke step yang selanjutnya karena ya kita sama-sama belajar. Nah, untuk ini mungkin teman-teman bisa nyari caranya sendiri di YouTube yang lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan menguji stabilitas dari modelnya ini untuk melihat apakah variasi dari modelnya itu, variasi dari errornya itu sudah stabil atau belum dari yang kita punya. Nah, kita juga bisa mengetahui apakah si model yang kita punya itu terbaik atau tidak gitu. Nah, caranya ini kita bisa install dulu SSC install Cusum namanya, Cusum 6. Klik enter aja. Nah, ini masih ditunggu ya teman-teman. Oke, ini udah install. Nah, kita lihat apakah sudah stabil variance errornya. Kita ketik Cusum 6 inflasi. Ini sesuai urutan ya, DIHK. Kemudian DM1, DM2, koma, CS, dua kurung, Cusum, terus kasih LW, lowernya, terus upper, W, atau upper ya, upper. Nah, kayak gini formulasinya teman-teman. Terus klik enter aja. Nah, teman-teman ya, di sini bisa dilihat gitu ya, bahwasanya grafiknya ini udah muncul. Nah, seharusnya grafik ini itu tidak boleh melebihi upper sama lowernya gitu, nggak boleh melebihi si batas bawah sama batas atasnya gitu. Tapi bisa dilihat ya kalau data yang kita punya atau grafik yang kita punya ternyata variasi errornya itu banyak banget yang keluar ya dari batas atas batas bawah gitu. Maka dapat disebutkan bahwa variasi errornya itu tidak stabil. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam ya, karena mungkin tadi salah satu penyebab yang kita bisa kayak gini adalah kita tadi mengandung masalah heteroskedastisitas gitu. Nah, sebenarnya bagus lagi kalau misal datanya kita itu adalah homoskedastisitas, atau penyebab variance errornya nggak stabil juga bisa karena perubahan besar atau struktural break. Nah, dan juga masalah-masalah lain di asumsi klasik, misalnya ada autocall atau heteroskedastisitas gitu. Adanya masalah heteroskedastisitas. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan metode-metode lain. Nah, kalau misal grafiknya kayak tadi itu bisa ya diatasi dengan teman-teman bisa menggunakan uji stabilitas alternatif itu selain Cusum, ada yang namanya uji Chow. Ya, ini untuk melihat adanya perubahan struktur pada titik tertentu, atau teman-teman juga bisa pakai uji breakpoint atau BI parent test ini untuk mendeteksi perubahan struktur secara lebih fleksibel. Atau teman-teman juga bisa meningkatkan stabilitas dari data yang teman-teman punya, itu menggunakan robust regression ini untuk mengatasi data pencilan. Terus bisa juga menggunakan periode data ini yang lebih panjang atau juga lebih representatif ya, atau bisa juga lebih pendek juga bisa. Dan teman-teman bisa menyesuaikan metode estimasinya gitu, supaya nanti masalah-masalah autocall masalah-masalah asumsi klasik yang kita punya itu teratasi dengan baik gitu teman-teman. Mungkin segitu aja dari aku. Mungkin segitu aja dari aku teman-teman untuk analisis RDL ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, karena ya kita sama-sama belajar. Yang kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.